Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feni Fitri Lestari, NIM 1701230. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, yang di dalamnya saya akan menjelaskan keterampilan variasi stimulus, keterampilan bertanya dasar, dan keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama, keterampilan variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru yang dilakukan dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Manfaat memberikan variasi: yang pertama, menumbuhkan perhatian siswa; yang kedua, melibatkan siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran; yang ketiga, membentuk sikap positif siswa terhadap guru; yang keempat, dapat menanggapi rasa ingin tahu siswa; dan yang kelima, melayani keinginan siswa yang bervariasi. Prinsip penggunaan variasi ini ada 3. Yang pertama, digunakan dengan maksud tertentu, relevan dengan tujuan yang hendak dicapai, wajar, dan beragam. Yang kedua, digunakan dengan lancar dan berkesinambungan, sehingga tidak merusak perhatian dan mengganggu pelajaran. Yang ketiga, komponen mengadakan variasi memerlukan susunan dan persiapan yang baik. Adapun penerapan penggunaan variasi: yang pertama, penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, mengadakan kontak pandang, gerak badan dan mimik, maupun pergantian posisi guru dalam kelas. Jenis variasi dapat digolongkan beberapa. Yang pertama, variasi alat dan bahan yang dapat dilihat seperti grafik, gambar, film, peta, dan lain-lain. Yang kedua, variasi alat dan bahan yang dapat didengar seperti suara rekaman, radio, dan lain-lain. Yang ketiga, variasi alat dan bahan yang dapat diraba seperti patung, mainan. Dan yang terakhir, variasi alat dan bahan yang dapat dicium seperti bunga, minyak wangi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Bertanya merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan kegiatan bertanya pula yang selalu mendominasi di dalam kelas. Tujuan bertanya biasanya untuk memperoleh informasi. Namun, kegiatan bertanya yang dilakukan oleh seorang guru bukan hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga untuk meningkatkan terjadinya interaksi agar pembelajaran lebih efektif. Alasan penting kenapa guru harus menguasai keterampilan bertanya: yang pertama, kebiasaan guru yang menggunakan ceramah dalam pembelajaran; yang kedua, siswa jarang bertanya dan mengeluarkan pendapat; yang ketiga, menjelaskan penerapan gagasan; dan yang keempat, pertanyaan hanya dipakai untuk mengevaluasi pembelajaran, merupakan suatu kesalahan. Adapun tujuan yang dapat dicapai dari bertanya: yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa; yang kedua, memusatkan perhatian siswa; yang ketiga, mendiagnosa kesulitan yang menghambat siswa belajar; yang keempat, mengembangkan cara belajar siswa aktif; yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk memaksimalkan informasi; yang keenam, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya; dan yang ketujuh, menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan keterampilan bertanya: yang pertama, kehangatan dan keantusiasan; yang kedua, kebiasaan yang perlu dihindari, yaitu mengulangi pertanyaan, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, bertanya yang memancing jawaban serentak, pertanyaan ganda, maupun menentukan siswa untuk menjawab sebelum pertanyaan yang diajukan. Keterampilan komponen bertanya dasar, yaitu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat; yang kedua, pemberian acuan; yang ketiga, pemusatan; yang keempat, pemindahan giliran; yang kelima, penyebaran; yang keenam, pemberian waktu berpikir; dan yang terakhir, pemberian tuntunan. Adapun komponen tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan: yang kedua,
pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Dan yang terakhir, peningkatan terjadinya interaksi. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.